Enggak sih. Ya, bisa terjadi. Bisa jadi sih. Kayaknya nggak mungkin sih. Harusnya tidak ya? Enggak sih, kalau di keluarga. Mungkin terjadi dong. Iya. Menurut aku itu nggak seharusnya terjadi ya, karena kan keluarga adalah yang seharusnya jadi orang terdekat kita, yang tempat kita berlindung gitu. Jadi seharusnya nggak kayak gitu sih. Menurut aku pribadi sih nggak mungkin terjadi bullying ya. Soalnya keluarga itu kan support system kita ya. Tanggapan aku, karena itu kan mungkin terjadi ya, jadinya itu sangat gak baik gitu, apalagi buat anak-anak yang masih kecil gitu kan. Takutnya nanti ngaruh ke udah gedenya gitu, jadi banyak takutnya. Jangan ada ya, soalnya membingungkan gitu loh. Kadang kan keluarga suka bercanda. Nah kita nggak tahu tuh bercandaannya beneran apa enggak. Itu seharusnya sih nggak terjadi ya, karena dampaknya tuh bisa lebih besar ke korbannya. Tanggapan saya adalah ya harusnya tidak terjadi. Seharusnya sih jangan sampai terjadi ya di lingkungan keluarga, karena keluarga itu kan lingkungan terdekat dan terpercaya gitu bagi kita. Kalau di keluarga sendiri, ya itu ngebully biasalah, tapi dalam batas wajar. Misalkan adik sama kakaknya, atau ibu sekalipun sama suami. Hanya sebatas gitu-gitu aja lah. Kalau misalkan ada kesalahan, gini ya contohnya, anak ibu yang paling bungsu kan itu gede 90 kilo. Nah, sama ibu sendiri atau sama kakaknya sendiri pastilah si gajah gitu atau apa. Ya, hanya sekitar gitu-gitu aja. Nggak ada yang gimana gitu. Jangan atuh. Jangan atuh. Yang terjadi. Ya jangan atuh. Kalau berantem atau ngehina mah sakit hati ya tuh. Kalau lagi kesel kadang, kayak adik kakaknya misalkan rebutan apa atau gimana, walaupun udah gede juga ya itu pasti ada aja lah ya. Jadilah timbullah itu. Jadi intinya mah saling bully gitu. Kan yang kedua itu yang kuliah kecil. Intinya si begeng lah gitu. Ya gitulah sekitar gitu-gitu aja, nggak serius-serius. Pernah. Kadang kan adat tuh beda-beda ya sifat. Kayak gini misalkan yang bungsu itu paling beda adatnya. Kok kenapa kamu teh kan si kakak mah begini gitu. Pernah banding-banding? Enggak gue mah. Enggak banding-bandingan orang lain, enggak. Kenapa? Haram itu, jangan. Ya sampai manyun. Kesel, ngambek. Wajar itu, jadi sebatas wajar lah dalam keluarga. Melebihi. Kalau itu kan gimana dilihatnya dulu. Kalau dalam konteksnya bercanda, ya mungkin itu masuknya enggak begitu fatal kan ya. Kalau misalkan sampai berantem atau itu udah serius, tapi alhamdulillah enggak. Jadi hanya sebatas gimana ya, bulian bercandaan lah gitu. Kalau pesan mah ya, kalau sebisa boleh membuli, bukan membuli tapi dalam artian candaan. Jangan membuli apalagi dalam keluarga yang serius. Jadi ginilah intinya, di keluarga aja udah dibully, apalagi di luar kan gitu. Nah hanya pesan gitu aja. Halo, perkenalkan nama aku Mutia, umur aku 19 tahun, aku seorang mahasiswa dan juga korban perundungan di keluarga. Peristiwa bully yang pernah aku alami di lingkungan keluarga itu peristiwa verbal, atau lebih tepatnya itu pembulian dari perkataan. Aku waktu itu pernah dikatain jelek, hitam, gendut, dan gak pintar atau bodoh sama kakak aku sendiri, kakak laki-laki aku lebih tepatnya. Terus udah kayak gitu,
kalau misalnya aku lagi di keluarga besar, lagi kumpul keluarga besar, aku sering banget diejek sama saudara-saudara aku. Padahal posisinya di situ ada kakak aku ngeliat, tapi kakakku sama sekali nggak ada ngebela ataupun ngebantu aku pada saat itu gitu. Malah yang ada kakakku ikutan ngeledek di situ, ikutan bilang aku jelek lah, gendut lah, dan lain sebagainya gitu. Yang paling membekas di aku tuh katanya aku beda dari anak yang lain gitu. Kayak dibilang gak kayak anak perempuan lah atau apalah gitu. Terus kayak ya dibilangnya hitam, jelek, gendut gitu, kayak bukan dari keluarga sendiri gitu. Aku sama sekali gak berani ngebela diri aku atau ngebantah kakak aku, karena semakin aku ngebantah pasti nantinya semakin diejek gitu. Jadi aku pada saat itu cuma bisa diem dan aku nangis pas aku ke kamar. Lebih ke acuh aja, soalnya mereka menganggapnya ejekan dari kakak aku itu cuma candaan yang bisa diterima sama aku gitu. Padahal aku nangis di kamar pun mereka nggak tahu gitu. Jadi mereka cuma menganggapnya itu cuma candaan kakak aku aja sama adiknya gitu. Padahal kakakku itu udah lebih dari sebuah candaan. Sakit hati banget sih, sedih, kecewa iya, karena itu buliannya itu dari kakak aku sendiri gitu, dari orang terdekat aku, dari keluarga aku sendiri gitu. Jadi sedih banget lah, sedih banget intinya. Aku sih lebih sering ngomong ke diri aku sendiri kalau semuanya ini bakalan berhenti, bakal ada masanya, it will pass. Aku ngomong sama diri aku sendiri kalau misalnya ejekan dari kakak aku, hinaan dari kakak aku itu pasti nanti juga akan berhenti dan aku pasti bisa damai sama keadaan itu. Aku selalu bilang gitu sama diri aku ketika aku lagi dapetin ejekan atau penghinaan itu dari kakak aku. Menurut aku dampaknya itu sangat besar sih. Karena apa? Karena itu bikin mental aku jadi down, bikin kurangnya kepercayaan diri dalam diri aku. Terlebih lagi, aku tuh jadi kurang bisa bersosialisasi di luar maupun di dalam rumah aku sendiri. Ditambah lagi, yang tadinya aku harus bisa mendapatkan kepercayaan diri itu dari lingkungan keluarga aku sendiri, ini malah yang membuat aku jadi gak percaya diri itu dari lingkungan keluarga aku sendiri gitu, dari keluarga terdekat aku gitu. Ya aku cuman pengen bilang kalau yang tadi aku bilang, semuanya tuh bakal ada masanya gitu, bakal aku tuh pasti bisa ngelewatin ini semua. Aku pasti bisa damai sama kakak aku sendiri. Aku pasti bisa buktiin sama kakak aku kalau aku tuh gak kayak yang diomongin sama kakak aku dan saudara-saudara aku yang lainnya. Buat kakak aku, terlebih lagi buat orang-orang yang pernah ngebully baik verbal maupun non-verbal, aku harap kalian gak jadi orang yang seperti itu. Karena satu ejekan atau penghinaan dari kalian itu dampaknya sangat luar biasa bagi para korban, terutama yang pernah aku rasain gitu. Satu hinaan dari kalian tuh bisa berdampak 1000 detik jutaan selanjutnya gitu. Menurut aku gitu sih. Kondisi aku sekarang, aku udah coba berdamai sama masa lalu itu, sama kakak aku. Meskipun proses berdamainya itu buat diri aku dan buat kakak aku dan buat saudara-saudara aku itu prosesnya itu cukup lama dan susah. Ya, seperti yang tadi aku bilang, kita ataupun kalian jangan pernah sampai melakukan hal tersebut, mau itu penghinaan verbal maupun non-verbal. Karena yang tadi aku bilang, satu perbuatan kalian yang menurut kalian itu candaan, itu dampaknya akan luar biasa bagi yang penerima, bagi korban seperti aku sekarang. Karena itu bisa membuat mental dan rasa kepercayaan dirinya itu jadi berkurang gitu. Bullying di lingkungan keluarga. Kita balik lagi kepada definisi dari bullying tersebut terlebih dahulu, bahwa bullying ini kan sebuah tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal bahkan psikologis oleh orang yang dikira mempunyai kekuasaan kepada salah satu korban dan korban itu merasa tertekan gitu kan. Nah, apakah bullying ini bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga?
Ya mungkin saja bisa terjadi oleh misalnya kakak ke adik, adik ke kakak, bahkan mungkin dari orang tua kepada anak-anaknya, seperti itu. Karena misalnya kita di dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini adalah ada peran orang tua, di mana peran orang tua ini kan kita melihat bagaimana orang tua di mana adalah sebagai primer, kelompok primer gitu ya, kelompok utama di dalam sosialisasi utama dan yang pertama di dalam sosialisasi terhadap nilai-nilai anak-anak gitu. Selain itu, kita melihat juga bagaimana pola asuh di dalam keluarga. Pola asuh itu kan bisa jadi ada pola asuh demokrasi gitu kan, atau pola asuh yang bebas, atau bahkan pola asuh yang otoriter. Nah, cara orang tua itu memiliki pola asuh atau nggak memiliki aturan-aturan di dalam keluarga itu pun bisa mempengaruhi bagaimana anak itu bersikap gitu, seperti itu. Jadi konteks bullying di dalam keluarga itu kita bisa melihat dari berbagai faktor seperti itu. Jika di lingkungan keluarga kita melihat status dan perannya seperti itu yang membedakan. Misalnya ada contoh kakak yang selalu membuli adiknya karena misalnya adiknya lebih secara fisik misalnya tuh, secara fisik banyak mempunyai karakteristik tertentu berbeda dengan kakaknya, misalnya seperti itu. Lalu kakaknya selalu mengolok-olok, anggaplah misalnya kurus dan gendut gitu kan. Kakaknya memiliki badan yang kurus, adiknya memiliki badan yang gendut. Lalu dipanggillah oleh kakaknya memanggil adiknya dengan panggilan si gendut, si gendut, si gendut. Kan itu bisa saja terjadi, tapi dia ketika mau melawan, dia tidak bisa karena dia itu kakaknya. Padahal di dalam secara psikologisnya mungkin dia merasa tidak nyaman dia dipanggil seperti itu gitu. Atau mungkin bisa saja terjadi oleh misalnya ayahnya ibunya ketika memperbandingkan anak-anaknya gitu kan. Lihat kakak kamu misalnya, atau lihat adik kamu seperti ini, dia berprestasi dan yang lain sebagainya, kok kamu tidak, dan yang lain sebagainya, contoh dong atau dan lain sebagainya. Kadang terucap oleh para ibu dan ayah yang memang terkadang memang itu tuh sebenarnya itu tuh terkadang untuk mereka tuh memotivasi gitu kan, tetapi mungkin itu tidak bisa diterima oleh anaknya gitu. Jadi dan ketika misalnya di situ juga ketika sang anak atau mau melawan juga dia tidak bisa gitu karena terhalang oleh dia status dan peran dia seperti itu. Bagi teman-teman yang menjadi korban bullying, ayo bicara, ayo kemukakan apa yang dirasakan gitu kepada siapapun yang orang menurut Anda dapat dipercaya, mau ke teman, bahkan mau ke konselor psikologis sekalipun gitu. Tapi itu harus dibicarakan, harus disuarakan. Karena apa? Dikhawatirkannya itu menjadi secara itunya dia dipendam pada akhirnya dia sakit gitu, sakit psikis terhadap dia, atau dia melampiaskan kepada hal-hal yang justru malah buruk atau negatif seperti itu. Kenalin, nama aku Nurabila Jaya dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini aku sebagai anggota Fortep, yang mana Fortep ini adalah forum teman sebaya yang memberikan tempat untuk mahasiswa di UPI untuk bercerita kepada kami. Menurut aku, fenomena bullying sendiri itu memang bisa terjadi di berbagai latar jalinan hubungan gitu. Nah, tindak bullying ini jika terjadi di dalam lingkup keluarga itu akan membuat pelaku bahkan korban dan orang sekitarnya itu tidak menyadari bahwa mereka itu bertindak bullying gitu. Ketika kita mendapatkan tindakan bullying, itu akan orang-orang di sekitar ataupun keluarga yang lain itu ada kemungkinan pikirannya itu berpikir, itu biasa aja, itu cuma seperti kakak yang memang bercanda kepada adiknya gitu. Namun dalam tindak bullying di dalam keluarga itu bisa berupa yang pertama, cemoohan yang bisa merendahkan kita. Dan yang kedua itu pelaku itu membesar-besarkan kelemahan atau kekurangan kita. Kemudian korban itu akan merasa sangat bersalah, akan dibuat merasa bersalah bahkan dengan hal-hal yang bukan diperbuatnya gitu. Nah, untuk berdasarkan hasil studi,
yang diterbitkan oleh jurnal JAMA Pediatrics pada tahun 2015, sekitar 10-40% anak itu mengalami bullying oleh kakak atau saudaranya sendiri. Dan itu menyebabkan penurunan kepercayaan diri, gangguan kecemasan, stres yang berkepanjangan, bahkan depresi. Kenapa? Dampak dari bullying pada keluarga ini biasanya lebih buruk dibandingkan dampak bullying yang terjadi pada pertemanan atau pekerjaan gitu. Karena peran keluarga itu harusnya memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada korban. Tetapi karena ada tindak bullying ini menjadikan korban memberikan bahwa keluarganya itu memberikan rasa luka gitu, luka yang mendalam. Salah satu dampak dari bullying itu adalah hilangnya kepercayaan diri. Dan kepercayaan diri ini bisa timbul ketika kita mempunyai dukungan sosial gitu. Kita di sini Fortep sebagai tempat untuk bercerita dari teman-teman mahasiswa di UPI itu memberikan mereka wadah untuk bercerita gitu. Kita akan memberikan dukungan sosial, setidaknya walaupun kita tidak bisa terjun langsung di dalam permasalahan keluarganya, tapi kita bisa memberikan dukungan dan pengertian seperti itu. Kalau saran sendiri, yang pertama itu ketika kita mendapatkan bullying, utamanya dari keluarga itu, kita harus bisa mengendalikan emosi. Karena ketika kita tersulut sedikit emosinya, ketika dibully, itu akan membuat pelaku tuh puas. Terus yang kedua itu kita harus bisa tegas sama diri sendiri. Misalnya walaupun aku juga tahu di sini orang-orang punya mental yang berbeda, punya cara mengatasi yang berbeda, tetapi pasti ada satu saat walaupun misalnya tertekan, kita itu ada di satu saat kita tuh berpikir, gimana sih biar aku nggak dibully lagi gitu. Nah caranya itu kita harus benar tegas yang sepertinya sudah aku jelasin di awal. Karena ketika kita tegas, kita cintai diri sendiri, kita cintai apa yang menjadi kelemahan yang diolok-olokkan, itu biasanya membuat pelaku tuh diem, kayak gitu. Dan yang terakhir itu kita harus pulihkan diri. Karena ketika kita udah berada dalam kondisi kecemasan, ada gangguan cemas, stres berkepanjangan, bahkan depresi, itu kita harus bisa menanggulangi. Pesan aku buat para penonton di sini, kita itu sebagai manusia harus ngomongnya itu harus dipikirin dulu gitu. Kita harus bisa menempatkan diri kita sebelum bertindak, sebelum berbicara, seperti kita ngomong kepada diri sendiri gitu. Ketika kita berpikir seperti itu, kita akan melakukan tindakan yang memang ingin kita dapatkan dari orang lain. Dan untuk teman-teman yang mungkin di sini punya temennya sempat cerita dari perundungan atau bullying ini, bisa tolong berikan dukungan sosial gitu. Dalam artian kita dengarkan mereka, kita kasih semangat, karena kata-kata semangat dari teman-teman di sini bisa menjadi sebuah kekuatan gitu. Terkadang hanya pelukan, satu sentuhan itu bisa berdampak besar kepada korban dari bullying sendiri.